Ya, kita masih di Metro Pagi ya. Saya kembali ke Pak Yusri. Pak Yusri, sebenarnya kalau misalnya kita melihat kembali ya, itu saya pernah membaca beberapa artikel juga ini tentang keterangan juga dari Wamenkesnya sekarang, Pak Ali Gufron mengatakan sebenarnya pembenahan yang harus dilakukan agar tidak lagi ada terjadi hal-hal seperti ini ya, menteri-menteri yang terjerat dalam kasus korupsi, itu perlu diadakannya pembenahan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri dulu waktu menjabat sebagai menteri, ya itu benar ya, bahwa Presiden sebenarnya harus mengambil inisiatif untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum itu setengah pasti. Kalau sekarang ini kan seperti karet, bisa ditafsirkan ke sana kemari dan membuat orang banyak terjebak. Dan samping itu juga karena aturan-aturannya tidak pasti begitu, pemahaman dari aparatur penegak hukum kita terhadap masalah-masalah seperti itu kurang mendalam. Saya pengalaman juga diperiksa sebagai tersangka begitu ya. Saya ketawa-ketawa juga begitu karena memang seperti kacamata kuda begitu ya, memahami sesuatu dari perspektif murni pidana. Padahal orang menjalankan negara ini menggunakan hukum administrasi negara sebenarnya. Nah, itu sama sekali tidak paham. Bahkan yang lebih celaka lagi, saya pernah dihadapkan pada penyidik, dia menggunakan pasal-pasal undang-undang korupsi yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Kejaksaan Agung. Nah, kita kan bingung, sejauh Anda ini gimana gitu, yang diperiksa itu saya bekas Menteri Kehakiman 2 kali, guru besar hukum lagi, ketawa begitu. Ya kalau orang awam barangkali kaget-kaget diperiksa gitu. Kalau seperti saya jadi mempertanyakan, loh saudara ini memahami hukum atau tidak begitu. Itu kan pasal yang saudara pakai itu sudah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi, dia tidak tahu. Nah jadi memang kadang-kadang menyedihkan dan kebanyakan juga begini. Para menteri itu kan pejabat politik. Mereka itu kan bukan orang yang ngerti soal teknis dalam-dalam. Dan di Malaysia pernah Menteri Kesehatan seorang sarjana hukum, tapi Menteri Hukum seorang dokter. Itu pernah kejadian di zaman Mahathir. Jadi dia itu pasti nggak ngerti. Memang mereka politisi. Nah jadi segalanya itu input diberikan oleh birokrasi dari bawahannya. Dan tadi yang disinggung oleh Pak Hairul Huda itu tentang belit. Ya saya baca buku-buku Belanda yang udah lapuk-lapuk begitu tentang kebijakan dulunya belit, panggil istilahnya itu. Sampai sejauh mana sih belit itu tidak dapat dipidana. Jadi kalau misalnya seorang pejabat politik itu dia punya inisiatif, ya dia mesti tanya bawahannya, Pak Dirjen, ini saya mau lakukan gini, coba Anda telaah. Kalau dia bilang boleh, ya itu diambil keputusan, dia nggak bisa dipidana meskipun kebijakannya itu salah. Tapi kalau pejabat di bawah itu sudah mengingatkan dia bahwa itu tidak boleh, dia terus maksa lakukan, dia bisa dipidana. Nah dalam kasus Ibu Siti Fadilah ini, pengadaan barang untuk bencana di Kota Chanai itu bukan dari beliau. Sepanjang yang saya dengar pengakuannya beliau ya, itu datang tuh dari bawah, dari Kepala Pusat Penanggulangan Bencana melalui Sekjen. Itu apalagi. Dan kemudian beliau sudah katakan, coba Sekjen telaah ini. Ditelaah oleh Biro Keuangan bahwa dalam keadaan seperti ini, itu memang boleh dilakukan penunjukan langsung sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 pada waktu itu. Jadi kalau memang sampai seperti itu, ya beliau tanda tangani saja, karena kan untung Bu Siti Fadilah itu memang ya dia dokter begitu ya, tapi kan soal ini teknis pengadaan barang itu kan bukan ilmu kedokteran. Nah yang lebih serius lagi itu Pak Hari Sabarno dengan Pak Bahtiar Hamzah ya, itu ya betul-betul ya orang politik lah Pak Bahtiar itu orang politik tidak betul gitu ya. Soal teknis itu nggak ngerti. Nah, tapi akhirnya kan kena semua. Nah kalau seperti ini ya, jangan semua menteri. Pak SBY aja nanti kalau berhenti jadi presiden, orang bisa persoalan dia. Dulu Pak Taufik Ruki pernah saya persoalan loh, KPK itu melakukan penunjukan langsung berapa banyak. Kalau sudah begini kan repot. Pak Hairul Huda, ini masalahnya kan adalah antara pengguna anggaran, menteri sebagai pengguna anggaran, Prof. sudah mengatakan, dan eselon 2, eselon 1-nya sebagai kuasa pengguna anggaran. Kalau memang menteri dilepaskan dari tanggung jawab atas kebijakannya, lalu katakanlah memang eselon 1 atau eselon 2 ini yang melakukan tindak pidana dengan sengaja begitu. Tanggung jawab menteri sama sekali bisa dibebaskan dari situ. Bagaimana Pak? Ya, pertanggungjawaban terhadap orang yang lain yang terkait dari suatu tindak pidana juga harus didasarkan pada kesengajaan. Jadi kalau misalnya diduga Bu Siti Fadilah ini membantu misalnya melakukan kejahatan, itu harus dengan kesadaran dan pengetahuannya dia untuk membantu dilakukan kejahatan. Kesadaran dan pengetahuan. Betul, itu pengertian dasar dari kesengajaan, will and intent, katakanlah seperti itu. Jadi harus pengetahuan dan kesadaran dia. Nah ini yang kemudian harus bisa dibuktikan bahwa niat
untuk membantu orang lain melakukan kejahatan sudah ada sama beliau. Nah ini yang tadi Prof. Yusuf katakan hampir-hampir tidak mungkin. Tapi yang paling pasti seperti ini. Ini kan kalau sangkaannya betul pasal 3. Pasal 3 itu kan penyalahgunaan kewenangan. Jadi hanya terhadap orang yang mempunyai kewenangan sajalah yang bisa menyalahgunakan kewenangan. Nah persoalannya siapa yang punya kewenangan untuk melakukan penunjukan langsung. Kalau tadi dikatakan Bu Siti Badriah hanya memberikan persetujuan, katakanlah begitu, atau memberikan rekomendasi, tentu bukan dia yang mempunyai kewenangan. Itu pasti beliau bukanlah mereka yang mungkin untuk menyalahgunakan kewenangan. Tapi apakah penyalahgunaan kewenangan itu dimungkinkan atau bisa terjadi, dimudahkan dengan adanya rekomendasi beliau? Nah ini yang harus dilihat. Dan saya pikir perlu juga dinilai apakah penunjukan langsung ini sebagai suatu penyalahgunaan kewenangan. Karena kita tidak boleh hitam putih. Seolah-olah sekarang ini kesannya kalau ditunjuk langsung penyalahgunaan kewenangan. Kalau tender lalu benar katakanlah gitu. Bukan tidak sedikit tender-tender yang juga direkayasa, diatur kan begitu. Bukan sedikit juga penunjukan langsung yang memang dibutuhkan, yang memang diperlukan. Jadi perspektifnya mesti harus sangat hati-hati karena berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum administrasi sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua persoalan-persoalan hukum administrasi sehubungan dengan penggunaan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan dan berhubungan dengan jabatan. Yang ketiga baru masuk ke dalam ranah hukum pidana. Jadi memang ada step-step yang diperlukan untuk menilai suatu persoalan ini yang tidak bisa hukum pidana langsung masuk ke dalam persoalan ini tanpa kemudian menggunakan perspektif hukum administrasi. Tapi kalau dari Pak Khairul sendiri melihat kasus ini terlalu terburu-buru seperti itu atau tidak? Iya, kalau dihubungkan dengan beliau dikatakan sebagai tersangka kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa memang ada bukti yang cukup untuk menetapkan beliau sebagai tersangka. Tentu ini yang paling tahu adalah Barreskrim, yang tahu adalah Mabes Polri. Kemungkinan kedua adalah beliau dijadikan tersangka semata-mata karena masyarakat atau orang melaporkan bahwa beliau tersangka dari suatu pidana. Inilah yang kemudian kalau kita hubungkan dengan pernyataan Kejaksaan Agung bahwa dia sudah menerima SPDP atas nama tersangka Bu Siti Fadilah, ini kan sekedar bahwa nama beliau itu sebagai tersangka dari suatu tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi bukan sebagai suatu hasil proses hukum, katakanlah seperti itu. Ya, kita akan membicarakan lebih lanjut masalah ini Bapak, tapi kita harus ikuti jeda lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami, perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi.